Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini kita ketemu kembali di mata pelajaran matematika umum ya, matematika umum. Karena IPA, IPS dengan SMK sama materinya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa semoga kegiatan kita hari ini berberkah dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi kita lanjutkan. Penjelasan kali ini ya kita review kembali tentang materi barisan dan deret. Ingat kembali bahwa materi barisan dan deret itu untuk tingkat SMA ada 2, yaitu aritmatika dan geometri. Jadi yang pertama adalah aritmatika. Nah, untuk barisan aritmatika ada beberapa rumus yang harus diingat. Yang pertama adalah rumus suku KN-nya. Rumus suku KN ya. Nah, itu materi sudah dijelaskan 2 pekan lalu. Yang di UN sama dengan U1 tambah N kurang 1 kali B. Nah, B itu apa? Ya, beda sama dengan bisa U2 dikurangi U1, bisa juga U3 dikurangi U2, dan seterusnya. Sampai menemukan bentuk umum UN dikurangi UN kurang 1. Ini untuk 2 suku yang berdekatan. Nah, bisa kita buatkan untuk 2 suku yang tidak berdekatan. Bisa kita misalkan UN dikurangi M per N dikurangi M. Ini angka yang ada di atas sama dengan angka yang ada di bawah. Ini sudah dijelaskan juga 2 pekan lalu. Nah, untuk barisan. Untuk deret aritmetikanya ya penjelasannya yang sebelumnya bahwa jika barisan aritmetika dijumlahkan maka menghasilkan suatu deret. Nah, kalau deret yang ditanyakan adalah jumlah N suku pertama. Ini kita review kembali sebelum lanjut ke materi selanjutnya. Jumlah N suku pertama, jumlah itu disimbolkan dengan S. Sn sama dengan N per 2 buka kurung 2 kali U1 ditambah N kurang 1 kali B. Atau bisa juga rumusnya apa rumus lainnya ini kemarin? Jadi ingat ada N kali suku tengah. Nah, di mana suku tengah itu sama dengan U1 ditambah UN per 2. Itu ya. Jadi kalau N-nya 5 berarti U1 tambah U5 bagi 2.
Nah, ini juga bisa jadi N per 2 kali U1 ditambah UN. Oh, langsung dikoreksi jika ada yang salah. Oke. Iya. Bisakah ini bergeser? Saya lihat dulu papan tulisnya. Ini materi barisan dan deret untuk aritmetika. Seperti ini saja sebenarnya simpelnya. Nanti kita lihat contoh-contohnya digabung semua ya. Nah, ada yang belum sempat dijelaskan. Jadi sebenarnya untuk mengetahui ciri-ciri deret aritmetika atau barisan aritmetika itu, misalkan ada, saya biasa sih tulis ciri-cirinya. Jadi misalkan U1, U2, U3, dan seterusnya. Nah, untuk deret aritmetika, jika 2 kali U2 itu sama dengan jumlah U1 tambah U3. Ini keterangannya tidak lain kembali ke rumus suku tengah. Nah, kalau seperti ini sama, 2 kali U2 itu ternyata sama dengan jumlah suku pertama dengan suku 3, maka itu merupakan deret aritmetika. Ini harus diingat. Ini ciri-cirinya, sering digunakan ini. Ya. Nah, cara mengingatnya sama dengan sebelumnya. Jadi ini kalau kita lihat polanya, ini 2, di sini 2. Jadi 2 kali 2 itu hasilnya 4. Nah, 1 ditambah 3 juga 4. Jadi di ruas kiri dikali, ruas kanannya ditambah. Jadi berapapun sebenarnya. Contoh yang lain untuk mengetahui ya, apakah aritmetika atau bukan. Misalkan 2 kali U5. 2 kali 5 itu kan 10, berarti U1 ditambah U9, bisa juga U2 tambah U8, atau U3 tambah U7. Tiada lain 5 ini adalah suku tengah antara 1 dengan 9, antara 2 dengan 8, antara 3 dengan 7. 5 itu tengah. Ini kembali ke sini sebenarnya. Ini sangat berguna sekali nanti jika ada sebuah deret ini belum diketahui aritmetika atau geometri. Nah, ini untuk aritmetika. Sekarang kita lihat perbedaannya dengan geometri. Masih materi barisan aritmetika dan barisan dan deret. Jadi yang kedua adalah tadi di sini aritmetika ya, sekarang geometri. Yang pertama barisan. Nah, rumus suku KN-nya UN sama dengan U1, kita gunakan U1, R pangkat N kurang 1. Nah, geometri itu memiliki rasio yang sama atau perbandingan yang sama. Jadi R itu adalah rasio. Jadi R sama dengan perbandingan suku kedua dengan U1, itu sama juga perbandingan U2 dengan U3 dengan U2, dan seterusnya. Bisa bentuk umumnya UN per UN kurang 1. Jadi kalau di atas N-nya 4, maka di bawah 3. Hasilnya 3, karena 4 kurang 1. Kalau di atas U5, berarti di bawah 4.
Nah, ini bisa digunakan jika dua suku yang diketahui dua suku yang berdekatan atau berurutan. Nah, sekarang bagaimana kalau dua sukunya tidak berurutan? Anggaplah U5 dengan U10. Bagaimana cara menentukan rasionya? Nah, ini sudah jelaskan juga minggu lalu. Jadi karena ini rasio, jadi geometri memiliki rasio, maka rumusnya akan berbentuk akar. Jadi misalkan di sini UN per UM, maka pangkatnya 1 per N dikurangi N. Ini bentuk akar sebenarnya. Bisa ditulis seperti ini juga. Sini pangkatnya, pangkat akarnya N kurang N. Nah, boleh. Nah, untuk deretnya jumlah N suku pertama jadi Sn sama dengan U1 R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Nah, ini sebenarnya ada dua rumusnya. Jadi ini kalau rasionya lebih besar dari 1. Nah, jika rasionya kurang dari 1, maka U1 kali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Nah, untuk barisan dan deret geometri atau deret geometri, ada yang disebut geometri tak hingga. Nah, inilah materi yang akan kita bahas hari ini. Jadi untuk geometri tak hingga, itu rasionya kurang dari 1. Maka untuk menentukan rumusnya, S tak hingga sama dengan, kalau dulu sih orang bilang rumusnya air. Kalau menggunakan A, di A per 1 dikurang R. Jadi untuk mudah diingat bilang saja air. Tapi U1, A-nya kita ganti U1 per 1 dikurang R. Nah, inilah rumus deret geometri tak hingga yang harus pembahasan kita hari ini. Karena makin tidak ada habisnya ya. Geometri tak hingga. Oh, ada yang salah tulis. Oke, ini. Oke. Nah, inilah review singkat materi barisan dan deret. Ini sudah direkam ini materinya. Sudah direkam toh? Sekarang kita lanjut. Nah, kita kembali ke lihat soal-soal latihannya. Gimana, masih semangat belajarnya ya? Insya Allah. Masih. Iya. Oke, Ya, kita lihat Ustaz. sekarang soal latihannya. Ini kelihatan, nak? Kelihatan. Iya. Saya perbaiki dulu, bukan hanya geometri, tapi semua. Oke, jadi ini saya kumpulkan beberapa soal ujian nasional tentang deret, barisan dan deret. Nah, kebetulan ini soal ujian nasional tahun 2003.
Ini jumlah deret geometri tak hingga. Jadi soal deret geometri tak hingga. Oke, kita bahas sama-sama. Ada sebuah deret geometri tak hingga mulai dari akar 2 tambah 1 tambah 1/2 akar 2 tambah 1/2 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya berapa jumlah deret geometri tak hingganya? Nah, ini kan sudah kita tahu bahwa suku pertamanya adalah akar 2. Berarti kemudian U2-nya adalah 1. Maka dari sini bisa kita ketemu rasionya. Rasio adalah U2-nya banding U1. U2-nya 1, U1-nya akar 2. Berarti rasionya 1 per akar 2. Ini kalau dirasionalkan, itu hasilnya 1/2 akar 2. Materi merasionalkan penyebut masing-masing dikali dengan akar 2. Oke, jadi sudah bisa kita kerjakan. Jumlah deret geometri tak hingganya, maka S tak hingga sama dengan U1 per 1 dikurang rasio. Nanti kita lihat yang mana gampangnya. 1 per akar 2 kah atau 1/2 akar 2 kita ambil. U1-nya itu akar 2 per R-nya 1 dikurang R. R-nya itu, ya kita ambil ini saja ya. 1 per akar 2 untuk memudahkan. Nah, ini supaya akar 2-nya hilang, ini yang di bawah penyebut. Masing-masing kita kalikan. Ini kita kalikan masing-masing akar 2 saja. Di atas dikali akar 2, penyebut. Pembilang dikali akar 2, penyebutnya juga dikali akar 2. Ini jika dikalikan dengan akar 2, ini akar 2 yang ini hilang. Sama ini ya. Berarti akar 2 kali akar 2 itu kan akar 4. Akar 4 itu hasilnya 2. Per, ini akar 2 kali 1 tetap akar 2. Akar 2 kali 1 per akar 2 sudah habis, sisa 1, berarti akar 2 dikurangi 1. Jadi 2 per akar 2 kurang 1. Nah, kalau kita lihat di pilihan tidak ada jawaban seperti ini. Nah, kembali lagi ke materi merasionalkan penyebut. Merasionalkan penyebut, mesti ingat materinya, itu dikalikan dengan sekawan. Karena bahasanya merasionalkan penyebut, berarti fokus kita adalah penyebutnya. Karena penyebutnya di sini akar 2 kurang 1, maka sekawannya adalah akar 2 ditambah 1. Kalau penyebutnya akar 2 tambah 1, maka pembilangnya juga akar 2 tambah 1. Harus sama. Kenapa? Karena ini kan jika dibagi, ini hasilnya sama dengan 1. Suatu bilangan dikali 1 itu tidak merubah apa-apa. Ya, ini sebenarnya disederhanakan. Kita ubah bentuknya jadi sederhana dengan mengalihkan sebuah angka 1. Angka 1-nya kita modifikasi berdasarkan penyebut. Nah, ingat kembali materi aljabar ya, kalau saya tidak salah, aljabar waktu SMP. Misalkan ada akar A ditambah akar B kali akar A dikurangi akar B, maka ini hasilnya adalah A dikurangi B. Ini ingat kembali materinya ya. Bisa buka-buka kembali buku SMP, mungkin masih ada. Oke, ini berarti di bawah penyebutnya sudah ketahuan hasilnya. Akar 2 kali akar 2 itu berarti 2 dikurangi 1. Itu penyebut. Tinggal kita lihat pembilangnya. Nah, kita perhatikan pilihannya. Di sini akar 2 tambah 1 dalam kurung. Berarti tulis seperti ini saja. 2 kali buka kurung akar 2 tambah 1. Karena kita lihat pilihannya tidak dikali masuk. 2 kurang 1 itu 1. Berarti saya perbaiki dulu.
Ini sama dengan penyebutnya C. 1, nggak usah ditulis ya. Jadi tinggal tulis 2 kali akar 2 tambah 1. 2 tambah 1. Nah, ada jawabannya ya. C. C. Jadi soal ujian nasional sebenarnya itu tidak serumit yang dibayangkan. Insya Allah kalau kita tahu konsepnya pasti bisa dijawab. Begitu juga sebenarnya nanti yang saya sebutkan sebelumnya itu AKM. AKM sebenarnya itu wacananya saja yang panjang. Yang jelas rajin-rajin membaca, mengetahui isinya, baru dikerjakan. Tidak serumit, soal UKM itu tidak serumit soal ujian nasional. Oke, kita lanjut ya. Ini soal nomor 1 tentang barisan dan deret. Dalam hal ini deret geometri tahingga. Kita lihat soal nomor 2-nya, bagaimana bentuknya. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan setiap hari terhadap tinggi sebuah tanaman membentuk barisan geometri. Masih materi barisan geometri. Bila pada pengamatan hari kedua adalah 2 cm dan pada hari keempat adalah 3,5/9 cm, maka tinggi tanaman tersebut pada hari pertama pengamatan. Tanyakan U1-nya. Ada yang saya lupa tadi jelaskan untuk geometri ya, ciri-cirinya. Lupa dijelaskan. Geometri, jadi kita lihat. Yang diketahui U2-nya adalah 2 cm, kemudian U4-nya itu sama dengan 3,5/9 cm. Ini kalau kita jadikan pecahan biasa berapa jadinya? 3 kali 9 itu 27, 27 tambah 5, 32 ya. Iya, berarti 32 besar. Oke. Nah, ini bisa kita cari rasionya. Atau sebenarnya bisa juga tanpa menentukan rasio. Nah, sekarang kita cari saja tanpa menentukan rasio. Itu kan rasio, itu bisa kita dapat dari U2/1 kalau 2 suku yang berurutan. Jika 2 suku yang tidak berurutan berarti anggaplah U2 dengan U4, berarti U4 per U2 ini pangkat 1/2. 2 dari mana? Dari 4 dikurangi 2. Nah, tanpa menentukan rasio itu bisa kita dapat. Kita gunakan ini saja. Ini. Tidak usah cari rasionya. Ini kan sama nilainya. Yang ditanyakan kan hasil hari pertama. Berarti ini sudah ada juga di sini. Nah, berarti bisa kita cari suku pertamanya tanpa menentukan rasio. Oke, kita lanjut. Tanyakan kalau ada yang kurang dipahami langsung ya. Nah, kita lanjutkan karena ini sudah ketahuan, sudah dapat rumus yang digunakan. Sekarang U2-nya kita ganti U2-nya. Saya tuliskan di sini saja. U2-nya itu 2 per U1-nya tetap. Karena itu yang dicari. U4-nya 32/9 per U2-nya 2 pangkat 1/2. Ini bisa kita bagi. 32 bisa dibagi 2. 32 bagi 2 itu adalah 16. Nah, ini 1/2 kan sama dengan akar. Berarti sisi kirinya 2 per U1 sama dengan akar 16 itu 4 per akar 9 itu 3. Nah, ini lagi bisa dibagi. Masing-masing bagi 2. Pembilangnya. Pembilang sebelah kiri dengan pembilang sebelah kanan. 4 bagi 2. 2. Ya, 2 bagi 2. 1. Nah, kemudian kita kali silang. Atau langsung saja ya. Jadi U1-nya pindah ke sebelah kanan U1.
Ini kali silang. 3 kali 1. 3 per 2 kali 1. Sini kan 2, sisa 1 karena U1-nya sudah pindah. 2 kali 1 berarti 2. Nah, sudah dapat. Maka U1 sama dengan 3 per 2. 3 per 2 itu sama saja 1 seper 2. Nah, ini. Atau kalau bingung tadi di sini, bingung di sininya ya. Coba kita lihat. Ini kita tulis terbalik saja. Jadi U1 per 1, kita balik. Sama dengan, kalau ruas kirinya dibalik, maka ruas kanannya juga harus dibalik. Jadi 3 per 2. Jadi U1 per 1 kan U1 tetap. Nah, berarti U1-nya diperoleh 3 per 2. Kalau bingung tadi ini ya. Oke, bisa dipaham? Kita lanjut ke nomor 3. Jadi ini cara tanpa menentukan rasio. Ya. Soal nomor 3, soal ujian nasional tahun 2005, 15 tahun yang lalu. Seorang anak menabung di sebuah bank dengan selisih kenaikan tabungan antar bulan tetap. Selisih, ada kata selisih, berarti ini mungkin aritmetika ya. Pada bulan pertama sebesar 50.000, bulan kedua 55.000. Ah, sudah jelas. U1-nya 50. Ini dalam ratusan ribu, jadi 50.000. U2-nya 55.000. U3-nya 60.000. Berarti jelas bahwa bedanya adalah 5.000. Besar tabungan anak tersebut selama 2 tahun. Besar tabungan tersebut, anak tersebut selama 2 tahun. Berarti yang ditanyakan adalah S-nya, dijumlahkan. 2 tahun. 1 tahun itu ada 24 bulan. Berarti, 1 tahun itu 12 bulan. Karena ditanyakan 2 tahun, berarti N-nya 24 atau S24 ya. S24. Berarti kita tulis S24 sama dengan 24 per 2. Kurung 2 kali U1. U1-nya ada 50. Tambah N kurang 1. N-nya 24 dikurang 1 berarti 23. Dikali bedanya 5. Ini saja ada bisa dibagi 2. Ruas kiri ini suku keduanya. Kalau dibagi 2 hasilnya desimal. Berarti yang kita bagi 2 yang di luar saja. 24 bagi 2 ini kan bisa. Ini bagi 2 sisa 12. Berarti 12 buka kurung 2 kali 50 itu 100 tambah berapa ini 23 kali 5 nak? 115. Berarti 12 kali ini berarti 215. Nah, berapa hasil kalinya ini? 2.580. Berapa? 2.580. D. Ada jawabannya ya. Saya perbaiki dulu tulisannya. 2580. Ingat ini dalam satuan ribuan. Berarti tinggal tambah nolnya 3. Jawabannya adalah delta. Nah, ini yang biasa agak kesulitan menentukan apakah S atau U yang ditanyakan. Berarti harus betul-betul pertanyaannya ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya nomor 4. Seorang ibu mempunyai 5 orang anak yang usianya membentuk suatu barisan aritmetika. Jika sekarang usia si bungsu 15 tahun, si sulung 23 tahun, maka jumlah usia kelima orang tersebut
10 tahun yang akan datang adalah. Oke, waktunya udah mau habis, kita break dulu ya. Nanti kita lanjut. Gabung kembali ke link berikutnya, oke? Iya, Ustaz.